Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita pada hari ini memasuki bulan Pekan Kesaksian dan Pelayanan. Untuk itu, marilah ibadah pada hari ini kita memulai dengan pujian Kidung Jemaat nomor 4, baitnya yang pertama. Hai mari sembah. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dan menyerahkan kebaktian pada hari ini, dan hati kita masing-masing mengakui yang demikian. Ibadah Pekan Kesaksian dan Pelayanan pada hari ini sepenuhnya kami serahkan hanya di dalam nama Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, laut beserta isinya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 17, baitnya yang pertama dan yang kedua. Tuhan Allah hadir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, telah mengasihi kita, mengasihi keluarga kita masing-masing. Terbukti pada saat ini kita bisa berkumpul dengan keluarga kita masing-masing. Meskipun dunia kita ini, yaitu di seluruh dunia, sekarang ini mengalami suatu wabah pandemi yaitu COVID-19. Tetapi Tuhan kita masih mengasihi kita, keluarga kita masing-masing, sehingga kita diberi kekuatan dan kesehatan. Juga Tuhan juga memberkati kita melalui pekerjaan kita masing-masing. Tetapi mungkin dalam kehidupan kita ini, karena keterbatasan kita selalu berbuat dosa. Untuk itu pada hari ini, kesempatan ini bersama-sama, marilah kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Jemaat, keluarga, dipersilakan untuk berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang di surga, kami anak-anak Tuhan datang menghadap Tuhan dengan ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Baik berkat berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Tuhan, kami juga menyerahkan keadaan kami, tingkah laku perbuatan kami. Dan ampunilah Tuhan akan perbuatan kami pada hari ini yang tidak berkenan di hadirat-Mu. Baik kami melakukan dosa di keluarga kami melakukan dosa di pekerjaan kami, ataupun kami hidup di lingkungan kami.
Untuk itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami. Tuhan, juga layakkanlah hidup kami pada hari ini. Dengan begitu, dalam membangun ibadah keluarga kami ini, kami dilayakkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan juga memberikan kami suatu anugerah berupa pendampingan dalam melakukan ibadah pada hari ini dari awal hingga akhir. Di dalam Kristus Tuhan, doa ini kami naikkan. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita. Marilah rasa syukur kita pada hari ini dengan kita menyambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 18. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini jauh dari sempurna. Untuk itu, untuk hidup kita ini lebih sempurna lagi, Tuhan pun akan menuntun kita melalui firman-Nya. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita datang lagi kepada Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus atas anugerah yang Tuhan berikan pada kami hari ini. Tuhan, bersama-sama kami akan membaca firman-Mu yang sudah kami siapkan melalui Alkitab kami masing-masing. Untuk itu ya Tuhan, sebelum kami bersama-sama membacanya, Tuhan buka hati kami, pikiran kami, bahkan renung hati kami, kiranya Tuhan fokuskan. Dengan begitu ya Tuhan Yesus, apa yang kami baca nanti bisa kami berlakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih-lebih Tuhan Yesus, anak-Mu yang akan menyampaikan sebagian dari firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus yang bekerja melalui anak-Mu ini. Sehingga apa yang diutarakan bukan dari manusia yang berdosa, tetapi Roh-Mu yang kudus yang bekerja melalui anak-Mu ini. Di dalam Kristus Tuhan yang menjadi sumber berita, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil di dalam Kisah Para Rasul 16, ayatnya 25 sampai dengan 31 akan saya bacakan untuk kita semua. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan lakukan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan,
apakah yang harus kami perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Berbahagialah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sebelum kita bersama merenungkan kesaksian firman Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 59, baitnya yang pertama. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk bacaan kita pada hari ini diberi judul Kepala Penjara Bertobat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertobatan tentunya pasti ada sesuatu yang dilakukan. Ya, seperti dalam bacaan kita pada hari ini. Setelah perjalanan yang jauh antara Paulus dan Silas pergi ke suatu kota, yaitu Filipi, di mana dalam perjalanan Paulus ini telah memasuki suatu rumah ibadat, dan di situ Paulus telah berjumpa melihat ada seorang hamba Tuhan perempuan, dia ini telah hidupnya itu dirasuki oleh roh jahat. Yaitu kehidupan sehari-harinya adalah dia itu menenung. Nah, dari salah satu itu ada pejabat yang di situ yang memanfaatkan keberadaan perempuan ini. Nah, pada waktu perjalanan itulah perempuan ini melihat yaitu Saulus dan Silas. Lantas hamba Tuhan, perempuan ini yang kerasukan roh jahat tersebut bilang, loh, inilah hamba Allah. Ya, hamba Allah. Makanya dia agak takut. Terus dia mengikuti perjalanan Paulus dan Silas. Akhirnya ya risih antara Paulus dan Silas ini. Makanya dalam ayat-ayat sebelumnya di situ, kalau kita baca, Paulus dan Silas menghentak supaya roh yang ada di dalam tubuh hamba perempuan ini keluar. Dia bilang, di dalam nama Tuhan Yesus keluarlah. Nah, makanya itu keluarlah roh yang ada di dalam perempuan tersebut. Lah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hamba lain yang memperdaya keberadaan perempuan ini sehingga marah. Kenapa marah? Yaitu marah karena satu hal. Yaitu apa? Kehidupannya yang biasanya enak-enak, tinggal buka tangan saja, harta itu ada pada orang itu. Apa? Yaitu memperdaya perempuan tadi untuk apa? Kegiatan menenung orang lain. Nah, itu sangat sekali banyak digunakan orang-orang yang membutuhkan keberadaan tersebut. Nah, makanya karena roh jahat yang telah diusir oleh Paulus dan Silas tadi keluar, sehingga marah orang yang pejabat Roma pada waktu itu. Lah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarahan itu karena apa? Ya karena merasa dirinya ini dirugikan. Lah lantas bagaimana dia bisa hidupnya ini tidak bisa terulang lagi. Hidupnya enak lagi. Tetapi itu sudah berlalu. Kenapa? Roh jahat yang ada di
tubuh wanita ini sudah keluar. Lah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengan begitu apa yang terjadi? Para pejabat ini menangkap dan memukuli Paulus dan Silas tanpa diadili. Nah, kenapa? Nah, karena itu tadi, suatu harta. Lah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, lah karena jengkelnya melihat keberadaan Paulus dan Silas, dia meminta. Kenapa? Orang ini berpengaruh sekali di kota itu. Kepengaruhannya ini membuat para penjara pun, yaitu kepala penjara ini takut kepada pejabat dua orang ini yang mempergunakan perempuan tadi. Lah disitulah. Makanya dia menyuruh kepala penjara, kamu harus memenjarakan dua orang ini dengan pengawalan yang ketat. Akhirnya apa? Paulus dan Silas setelah digebuki dengan luka yang parah, dia masukkan ke dalam penjara dengan dipasung. Tetapi apa yang terjadi? Di dalam penjara itu, Paulus dan Silas, dia biasa-biasa saja. Dia malah memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan keberadaan meskipun dia susah. Nah, setelah berdoa dan memulai pujian itu didengarkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Nah, pada waktu itu Tuhan mengirimkan gempa. Nah, terjadilah Bapak Ibu, kalau kita ketahui gempa, tentunya apa rasanya? Ya, terjadi goncangan yang hebat. Nah, goncangan itu telah membuka belenggu yang ada di kaki Saulus dan Silas yang untuk supaya dia tidak keluar. Tetapi, lah itulah hebatnya Tuhan kita. Apa? Melalui dengan begitu terbukanya belenggu tadi, membuat apa? Membuat penjaga penjara ini ketakutan sekali. Ketakutannya apa? Ya dikira karena melihat gempa ya begitu, ya tembok retak, pintu terbuka, jendela terbuka. Dikiranya Paulus dan Silas dan mungkin apa yang dipenjarakan orang-orang lain juga ikut keluar. Nah, dengan begitu gemetar sekali. Ya takut keluar tadi. Akhirnya apa? Dia ingin bunuh diri. Karena apa? Takut kepada pejabat yang mengutusnya tadi. Tetapi apa yang terjadi? Lah disitulah Paulus dan Silas keluar dan bilang, jangan lakukan itu. Kami tidak keluar. Nah, akhirnya kepala penjara tadi apa? Dengan tergesa-gesa dia menghadap kepada Paulus dan Silas. Bahkan dia tunduk di kakinya. Dia bilang, apa yang harus kami lakukan Tuhan? Nah itu. Kenapa? Takutnya luar biasa. Itu saja terjadi gempa. Lah seandainya itu mengena dirinya, tentunya kematian terjadi. Tidak itu saja. Ancaman yang diberikan oleh para pejabat yang lain tadi, yang mengutusnya tadi. Ancaman. Itu kematian yang kekal. Lah inilah makanya dia bilang kepada Saulus atau Paulus dan Silas, apa yang harus kami lakukan? Apa jawabnya? Paulus dan Silas, bertobatlah dan percayalah kepada Tuhan Yesus supaya kamu dan seisi rumahmu selamat. Lah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan umatnya. Lah, kalau kita lihat dalam terjadi, mungkin kita ulas kembali perjalanan seandainya tadi gempa. Ya, gempa ini. Gempa tentunya ada kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi apa yang dilakukan Paulus dan Silas? Tidak. Kenapa? Dia tidak keluar, tidak melarikan diri. Supaya apa? Firman Tuhan itu disampaikan dengan benar. Kenapa? Pada waktu itu sepertinya Paulus dan Silas ini menjadi orang yang terdakwa. Ya, kalau terdakwa tentunya harus diadili. Nah,
tadi kan tanpa diadili, langsung dimasukkan penjara, maka terjadilah suatu pergolakan dalam hatinya. Makanya dia tidak melarikan diri supaya tahu bahwasanya orang-orang di Filipi bahwasanya yang dilakukan Paulus dan Silas itu tidak percaya. Bayangkan kalau Paulus dan Silas tadi keluar dan melarikan diri, tentunya apa? Nama Tuhan Yesus pun akan tercemar. Padahal nama yang namanya Tuhan Yesus itu dibenci sekali oleh orang-orang Roma pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, marilah kita melihat contoh dari bacaan kita di atas tadi. Mungkin ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita melihat apa yang kita lihat di kanan kiri kita, di depan kita, mungkin kita bekerja, melihat apa yang di depan kita, mungkin atasan kita, teman kita, itu dalam bekerja merugikan oleh apa? Oleh orang lain, merugikan orang lain. Ya mungkin kita dipakai oleh Tuhan menyadarkan orang itu kalau orang itu mungkin mengalami sesuatu hal. Ya mungkin itu terjadi sama dengan halnya tadi. Paulus dan Silas yang dipakai oleh Tuhan untuk apa? Sebagai saluran berita Tuhan untuk menyadarkan isi rumah kepala penjara tadi atau kepala penjara tadi. Kenapa? Di situ terjadi damai sejahtera. Kenapa? Orang tadi, kepala penjara tadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mungkin juga gitu. Ada orang lain, ya Tuhan kita dipakai oleh Tuhan untuk menyadarkan orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi mungkin Tuhan itu mempunyai cara yang lain. Kita hanya menjalani saja. Menjalani apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan pasti mempunyai cara. Kenapa? Tuhan itu memilih orang-orang yang dipilihnya. Seperti hanya Paulus sendiri. Dulu itu memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memakai Paulus untuk menjadi berita Injil, di mana berita itu bisa disampaikan di seluruh dunia. Begitu pula. Mungkin kehidupan kita dalam sehari-hari itu salah. Tidak berkenan di hati Tuhan. Tetapi Tuhan sudah pakai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah melalui bacaan kita pada hari ini, Tuhan akan memimpin langkah kita untuk menjadi saluran berkat melalui pertobatan orang lain. Dengan begitu dalam bulan kesaksian dan pelayanan pada hari ini, nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami, keluarga kami masing-masing. Dengan begitu nama Tuhan dimasyhurkan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mengucap syukur kepada Tuhan atas firman yang sudah kita terima sebagai pedoman kita untuk melanjutkan kehidupan kita sehari-hari. Juga gitu, Tuhan sudah memberkati kehidupan kita melalui kekuatan dan kesehatan, harta benda yang kita terima. Sebagai ungkapan syukur pada hari ini, kita menghimpun persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing dari rumah kita masing-masing. Dengan kita iringi sambil kita menghimpun persembahan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 367. Baiknya pertama sampai selesai kita menghimpun persembahan.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membangun ibadah pada hari ini. Mungkin ada terselip dosa dalam membangun ibadah pada hari ini. Untuk itu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami anak-anak-Mu datang kepadamu. Kami bersyukur atas anugerah pada hari ini, kami bisa membangun ibadah pada hari ini. Tuhan sudah ingatkan melalui firman-Mu pada hari ini, hendaklah kehidupan kami, keluarga kami menjadi saluran berkat kepada orang lain melalui kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dimasyhurkan. Dengan begitu juga Tuhan, kami jadi pelita-pelita yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari. Kalau kami akui Tuhan Yesus, kami ini lemah, penuh dengan kekurangan. Tetapi Tuhan akan memampukan kami untuk menjadi saluran berita kepada orang lain. Tuhan, kami juga pada hari ini bersyukur di mana Tuhan sudah memberkati kehidupan kami melalui pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada keluarga kami masing-masing. Sebagai ungkapan syukur Tuhan Yesus, pada hari ini kami mengambil berkat yang berupa uang yang sudah kami himpun bersama-sama. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga uang yang kami kumpulkan ini bisa berguna untuk pekerjaan Tuhan melalui program-program gereja yang sudah disusun. Dengan begitu Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan secara khusus untuk bendara jemaat yang mengelola persembahan ini, Engkau memberikan roh kebijaksanaan. Dengan begitu nama Tuhan juga dimasyhurkan. Tuhan, kami juga tidak tinggal di rumah ibadah ini. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Juga kami hidup di dalam keluarga kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan menyertai. Sehingga apa yang kami lakukan di dalam keluarga kami masing-masing selalu berkenan di hati Tuhan. Inilah Tuhan Yesus. Doa kami yang jauh dari sempurna, tetapi Tuhan sudah ajarkan doa sempurna, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena boleh kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita hidup berkeluarga. Marilah keluarga kita gunakan dengan kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Kita memuliakan nama Tuhan. Bapa, terima kasih.